Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, yang saya hormati dan saya sayangi. Saya akan membicarakan mengenai mengkodo puasa Ramadan. Sekarang masalahnya adalah kalau di antara kita ada yang tidak melaksanakan puasa Ramadan beberapa hari karena sesuatu sebab, maka apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama adalah kalau orang sakit tidak bisa melaksanakan puasa, maka yang bersangkutan boleh meninggalkan puasa tersebut seberapa perlu dia itu tidak berpuasa. Tapi wajib digantikan pada bulan selain bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Jadi pada prinsipnya dia wajib mengganti puasa tersebut sebanyak hari puasa yang ditinggalkannya pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah musafir atau orang bepergian. Kalau memang berat rasanya melaksanakan puasa, maka boleh meninggalkan puasa sesuai dengan keperluannya, dan kemudian juga sama mengganti puasa tersebut di bulan selain bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Jadi cukup berpuasa kembali sebanyak hari yang ditinggalkan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang datang haid, ya. Ini wanita, ya. Wanita datang haid. Kemudian wanita yang lagi nipas, ya. Maka ini memang tidak dibolehkan berpuasa. Wanita haid dan wanita nipas, artinya wanita yang baru melahirkan, ya, dan belum bersih sampai 40 hari dia sesudah melahirkan, tidak dibolehkan puasa. Haram hukumnya berpuasa. Tapi puasanya itu harus diganti di bulan selain Ramadan sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya puasa Ramadan tersebut. Nah, jadi ini juga sama dengan yang tadi, cukup mengganti puasanya sebanyak puasa yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah orang hamil atau ibu menyusukan. Boleh meninggalkan puasanya di bulan Ramadan kalau memang dirasakan bahwa berpuasa itu akan mengganggu atau istilahnya itu membahayakan, ya, mengganggu atau membahayakan bagi kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi selama mereka itu tidak bisa melaksanakannya di bulan puasa, boleh tidak dilaksanakan. Tapi mereka itu harus menggantikannya pada bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi mengenai ibu hamil dan ibu menyusui ini, kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan, ada beberapa pendapat, ya. Jadi ada pendapat menyatakan cukup menggantinya di hari lain sebanyak yang ditinggalkannya selama Ramadan itu, ya. Jadi berpuasa di bulan lain sebanyak hari yang ditinggalkannya puasa Ramadan itu. Itu pendapat satu. Pendapat yang kedua bahwa dia harus menggantikan puasanya itu, atau saya mengkodo puasanya itu, dan membayar fidyah, ya. Membayar fidyah itu artinya memberi makan kepada orang
miskin, satu hari puasa sebanyak satu orang, ya, orang fakir miskin. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa boleh membayar fidyah saja, ya. Jadi itu ada pendapat-pendapatnya. Jadi tergantung daripada mazhabnya ataupun ulamanya yang menyatakan demikian. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya. Keenam itu adalah orang tua yang tidak mungkin lagi bisa berpuasa. Jadi orang tua tidak mungkin lagi bisa berpuasa, maka dibolehkan tidak berpuasa selama bulan Ramadan karena memang dari segi fisik tidak mampu lagi, ataupun mungkin dari segi kejiwaan juga tidak bisa melaksanakan puasa dengan benar, maka orang-orang ini dibolehkan tidak berpuasa dan tidak wajib mengkodok puasa tersebut, tapi diwajibkan membayar fidyah kepada fakir miskin satu orang setiap hari yang ditinggalkannya puasa Ramadan tersebut. Itulah aturan-aturan yang tercantum dalam ajaran agama Islam, bahwa puasa itu harus diganti atau dikodok dengan melaksanakan puasa di bulan lain selain bulan Ramadan, dan juga nanti ada yang membayar fidyah dan ada yang membayar fidyah saja, ya. Jadi fidyahnya itu adalah menurut beberapa ulama adalah 7 ons beras atau 0,7 kilogram beras per orang. Itu mengenai kodok. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau hamil itu kan tidak tiap bulan, bukan tiap tahunnya. Menyusui pun bukan tiap tahun, hanya berapa kali seumur hidup. Kemudian orang sakit pun mungkin tidak tiap tahun juga, ya. Musafir pun bukan tiap tahun. Orang tua pun mungkin kalau sudah tua, baru namanya mereka itu tidak mungkin mampu lagi. Sudah tua kali, tidak bisa lagi. Tapi selagi masih muda, masih bisa melaksanakan puasa. Yang sering jadi masalah di sini adalah perempuan-perempuan yang lagi haid, ya. Lagi haid. Jadi karena haid itu adalah keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan sekali sebulan. Biasanya ini datang ketika perempuan itu udah mulai dewasa, ya. Jadi tandanya dewasa adalah sudah datang haidnya, datang bulan. Dan ini adalah suatu suatu sunnatullah, takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Memang wanita yang sehat dan sudah balik, ya, sudah dewasa, maka dianya itu setiap bulan akan datang bulan. Karena kalau menurut para ahli, datang bulan itu adalah berguna untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah, ya, di dalam darah ataupun tubuh wanita. Karena menurut penyelidikan para ahli bahwa kalau perempuan memakai emas itu, ya, yang dipakai, ya, perhiasan emas yang dipakai itu bisa mengeluarkan sesuatu zat yang berbahaya ke dalam darah, ya, melalui kulit ke dalam darah. Dan justru karena itu, supaya tidak berbahaya bagi tubuh, maka zat tersebut berbahaya sebetulnya itu harus dikeluarkan, yaitu melalui darah haid tersebut. Makanya barangkali, ya, ini pendapat saya, kenapa
laki-laki tidak dibolehkan memakai perhiasan, ya. Ini adalah larangan dari Allah bahwa setiap laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas. Ya, itu memang larangan, tapi tentu ada sebabnya. Jadi menurut pendapat saya salah satu sebabnya adalah karena laki-laki tidak bisa datang bulan, ya, tidak bisa haid. Sehingga kalau dipakai perhiasan emas tersebut nanti akan mengeluarkan, memancarkan zat-zat atau mungkin sinar yang bisa merusak bagian-bagian tertentu dari darah, dan itu akan mengganggu kesehatan. Dan karena laki-laki tidak datang bulan, tentu zat-zat yang berbahaya itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau perempuan bisa. Dan haid itu sendiri pun tidak selamanya. Nanti kalau sudah umur sekitar 50-an lebih kurang, nanti darah haidnya itu tidak akan keluar lagi, ya, tidak akan datang lagi. Jadi sudah berhenti, itu yang kita sebut dengan menopause. Jadi masalah di sini adalah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa seringkali wanita-wanita itu ketika dia dewasa, sudah mulai dewasa, dia datang haid. Pas bulan puasa, dia tidak berpuasa. Dan memang harus begitu, dilarang berpuasa orang yang datang haid. Yang jadi masalah adalah sesudah selesai puasa Ramadan, seringkali mereka itu, saya tidak tahu apakah termasuk Anda yang mendengarkan pembicaraan saya ini, seringkali melupakan, atau ya nggak tahulah, tapi tidak mengganti puasa tersebut sebanyak yang ditinggalkannya. Karena paling tidak biasanya sekitar 7 atau 8 hari wanita-wanita itu akan meninggalkan puasa Ramadan. Jadi setiap tahun mereka itu mempunyai hutang, ya, yang harus dibayar sesudah bulan Ramadan. Dan sering kenyataannya mereka itu tidak membayarnya sampai datang lagi bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan begitu seterusnya. Tahun berikutnya lagi tidak puasa lagi di bulan Ramadan, dan sampai bulan puasa tahun berikutnya juga tidak dibayar. Jadi sudah 2 bulan, sudah 2 kali Ramadan tidak dibayar. Berarti 2 kali 7 atau 2 kali 8 sekian. Bayangkan kalau sampai nanti tua tak dibayar, tak dikodo puasanya tersebut, udah berapa hari itu, ya. Jadi katakanlah umur 15, ya, umur 15 sudah dewasa, sudah datang haid, atau umur 55 nanti, itu sudah 40 tahun, ya. 40 tahun tidak berpuasa selama Ramadan. Karena mungkin 55 sudah menopause, ya, tidak lagi datang bulan. Jadi selama 40 tahun, bayangkan 40 kali 7 atau 8. 40 kali 7, 290. 40 kali 8, 320 hari. 300 hari mengganti puasa pada waktu tua. Apakah itu bisa dilaksanakan? Apakah itu mudah melaksanakannya? Dan yang paling krusial lagi adalah bahwa yang bersangkutan sudah tak ada lagi di dunia ini. Nanti saudara-saudaranya akan membayar fidyahnya. Nah, kalau memang membayar fidyah, mereka tak tahu sebetulnya berapa hari sebetulnya itu harus dibayar. Kita nggak tahu apakah itu ada yang memang dikodo, ada yang nggak dikodo. Dan dianggap tak dikodo lah selama sekian puluh tahun tadi itu, yang 40 tahun. Maka nanti akan dibayarkan fidyahnya. Tentu tidak mungkin dikodo lagi. Kita tidak tahu, ya, hukum fidyahnya itu berlaku atau tidak. Tapi ada yang melaksanakan seperti itu. Sekarang kita serahkan kepada Allah apakah itu diterima sebagai
boleh diganti dengan fidyah itu adalah orang yang hamil atau ibu menyusui, itu yang ada fidyahnya. Dan orang tua yang tidak mungkin lagi bisa puasa, jadi tidak lagi mengkodok puasa, cukup membayar fidyah saja, ya, sebanyak hari dia tidak melaksanakan puasa tersebut dengan jumlah, ya, makanan yang diberikan kepada orang fakir miskin. Jadi saya mengingatkan kepada para pendengar supaya kalau bulan puasa tidak melaksanakan puasa karena haid, maka usahakanlah sesudah bulan puasa, ya, bulan Syawal, bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, seterusnya sampai bulan Rajab, Sya'ban itu diusahakanlah membayarnya itu yang 8 hari itu, ya. Kalau satu hari dibayar setiap bulan, saya rasa itu 1 bulan sekali saja puasa, ya. Setiap bulan dibayar 1 kali puasa, maka lunaslah utang puasa Ramadan yang ditinggalkan pada tahun yang baru lewat. Jadi jangan sekali-sekali dikumpul-kumpul dari tahun ke tahun, tapi setiap tahun dibayar secepatnya supaya tidak keteteran nanti membayarnya. Inilah yang ingin saya sampaikan sebetulnya dalam pembicaraan ini, karena banyak di antara kita melupakan ini semua sampai tua tidak membayar hutangnya, mengkodok puasa yang ditinggalkannya karena haid tersebut. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kalian semua yang memperhatikan ini. Tolong subscribe, jangan lupa klik like atau suka dan share kepada teman-temannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.